Halo semua, perkenalkan saya Fitri Arfiana dengan NIM 20.2214048 dari kelas manajemen A. Jadi di sini saya akan menyelesaikan tugas UAS dengan membuat video penjelasan materi game teori, pure strategi, dan mix strategi dan cara penyelesaian sebuah soal. Apa itu game teori? Game teori atau teori permainan merupakan suatu cara untuk mempertimbangkan dampak strategi dari orang lain terhadap strategi dan outcome kita. Teori permainan adalah pembahasan mengenai bagaimana memformulasikan strategi optimal dari konflik. Tujuan dari game teori sendiri adalah untuk menganalisis proses pengambilan keputusan dari persaingan yang berbeda-beda dan melibatkan dua atau lebih pemain atau kepentingan. Untuk kegunaan teori permainan adalah metodologi yang disediakan untuk menstruktur dan menganalisis masalah pemilihan strategi. Strategi permainan ada dua jenis, yaitu pure strategi dan mix strategi. Pada pure strategi atau strategi murni dilakukan dengan menggunakan konsep maksimin untuk pemain baris dan minimax untuk pemain kolom. Dalam strategi ini, pemain menggunakan satu strategi tunggal untuk mendapat hasil optimal dan saddle point yang sama. Untuk mix strategi atau strategi campuran dilakukan apabila strategi murni belum memberi penyelesaian optimal, sehingga perlu dilakukan tindak lanjut untuk mendapat titik optimal dengan usaha mendapatkan saddle point yang sama. Prosedur teori permainan secara umum. Yang pertama, mencari nilai paling kecil dalam pemain baris dan pilih angka yang paling besar. Yang kedua, mencari nilai paling besar dalam pemain kolom dan pilih angka yang paling kecil. Yang ketiga, tentukan apakah ada saddle point atau tidak. Jika ada, stop. Hasil permainannya sebesar nilai saddle point tersebut dengan menggunakan strategi tunggal. Yang keempat, jika tidak terdapat saddle point, berarti harus menggunakan strategi campuran. Yang terakhir, ada contoh soal dari masing-masing strategi. Yang pertama yaitu strategi murni. Dua perusahaan konstruksi bersaing untuk mendapatkan keuntungan dari pangsa pasar yang ada dengan mengandalkan strategi yang dimiliki. Perusahaan Putra Karya mengandalkan 3 strategi dan perusahaan Permata Karya menggunakan 4 strategi. Kemudian yang kedua, ada strategi campuran. Setelah bertahun-tahun menggeluti bisnis konstruksi beton, perusahaan Putra Karya berinovasi menambah produk mereka yang tadinya hanya berkualitas rendah dan tinggi, sekarang mengeluarkan beton dengan produk berkualitas sedang karena permintaan dari konsumennya. Jadi di sini saya akan menjelaskan secara singkat langkah penyelesaian contoh soal tersebut dengan video sebagai berikut. Selamat menyaksikan. Nah, di sini ada contoh soal dari pure strategi atau strategi murni. Dua perusahaan konstruksi bersaing untuk mendapatkan keuntungan dari pangsa pasar yang ada dengan mengandalkan strategi yang dimilikinya. Putra Karya mengandalkan 3 strategi dan Permata Karya menggunakan 4 strategi. Di sini kita bisa lihat bahwa perusahaan Putra Karya menggunakan strategi harga murah bernilai 2, 1, 3, 4. Yang kedua, strategi harga mahal atau S2-nya bernilai 4, 10, 3, 13, dan 5. Selanjutnya, strategi harga mahal atau S3-nya bernilai 9, 7, 8, 6. Sedangkan untuk perusahaan Permata Karya menggunakan strategi harga murah S1 bernilai 2, 4, 9, strategi harga sedang atau S2 bernilai 1, 10, 7, strategi harga mahal atau S3 bernilai 3, 13, 8, dan strategi harga mahal atau S4 bernilai 4, 5, 6. Lalu langkah pertama yaitu kita menentukan nilai terkecil dari setiap baris dan kolom masing-masing perusahaan. Di sini perusahaan Putra Karya yang paling kecil adalah 1, yang kedua 4, yang ketiga 6. Selanjutnya langkah yang kedua adalah sama seperti langkah pertama, tapi di sini kita mencari nilai paling besar. Di sini kita tulis angkanya tetap sama, 2, 1, 3, 4. 4, 10, 13, 5, 9, 7, 8, 6. Nilai maksnya tetap sama, 1, 4, 6. Nah, sekarang kita mencari nilai paling besar, yaitu antara 2, 4, 9 paling besar adalah 9,
1, 10, dan 7, angka paling besar 10, 3, 13, dan 8, angka paling besar 13, dan 4, 5, 6, paling besar angka 6. Nah, langkah kedua ini kita mencari dari ketiga ke 4 nilai tersebut, kita mencari angka yang paling kecil, yaitu angka 6. Kita tandai. Lalu kesimpulannya, pemain baris dan pemain kolom sudah memiliki pilihan strategi yang sama, yaitu sama-sama memiliki nilai 6. Di sini untuk nilai baris bernilai 6 dan nilai kolom bernilai 6. Ini menandakan bahwa nilai sudah optimal. Lalu pilihan tersebut berarti menandakan bahwa perusahaan Putra Karya menginginkan keuntungan yang lebih besar, tapi tetap hanya akan memperoleh keuntungan maksimal 6 dengan strategi harga mahal atau S3. Di sini kita bisa lihat bahwa perusahaan Putra Karya nilai paling besar yaitu berada di strategi harga mahal, yaitu angka 6. Dan untuk perusahaan Permata Karya, kerugian yang paling minimal adalah 6 dengan merespon strategi perusahaan Putra Karya dengan strategi harga mahal atau S4. Di sini kita bisa lihat bahwa perusahaan Permata Karya juga nilai paling kecil adalah 6, yaitu dengan strategi harga mahal atau S4. Selanjutnya yaitu mix strategi atau strategi campuran dan gabungan. Nah, strategi ini dilakukan bila strategi murni belum memberi penyelesaian optimal, sehingga perlu dilakukan tindak lanjut untuk mendapatkan titik optimal dengan usaha mendapatkan saddle point yang sama atau nilai optimal yang sama. Nah, di sini ada contoh soalnya, yaitu setelah bertahun-tahun menggeluti bisnis konstruksi beton, perusahaan Putra Karya berinovasi menambah produk yang tadinya hanya berkualitas rendah dan tinggi, sekarang mengeluarkan beton dengan produk berkualitas sedang karena permintaan dari konsumennya, sehingga hasilnya dapat diperoleh sebagai berikut. Nah, ini dapat kita ketahui bahwa perusahaan Putra Karya menggunakan strategi harga murah atau S1 bernilai 4, 10, dan 6. Strategi harga mahal atau S2 bernilai 12, 2, dan 3. Strategi harga mahal atau S3 menggunakan angka 4, 5, 17. Sedangkan untuk perusahaan Permata Karya menggunakan strategi harga murah S1 bernilai 4, 12, min 4. Strategi harga sedang atau S2 bernilai 10, 2, dan 5. Dan untuk strategi harga mahal atau S3 bernilai 6, 3, dan 17. Nah, langkah awal kita dapat cari seperti strategi murni tadi. Ini kita tulis dulu soalnya, sama 4, 10, 6, 12, 2, 3, min 4, 5, dan 17. Nah, setelah itu kita mencari angka per tiap baris dan kolom untuk perusahaan Putra Karya. Itu paling kecil 4, 10, 6 ada angka 4. Yang kedua untuk S2 yaitu angka 12, 2, dan 3, angka paling kecil 2. Yang ketiga min 4. Nah, sedangkan untuk perusahaan Permata Karya, harga paling besarnya di sini ada 12, di sini ada 10, di sini ada 17. Lalu kemudian masing-masing pemain menghilangkan strategi yang menghasilkan keuntungan dan kerugian terburuk. Di sini bagi perusahaan Putra Karya, S3 merupakan strategi terburuk karena dapat menimbulkan kerugian. Di sini dapat kita ketahui bahwa pada strategi harga mahal atau S3 ada nilai minus yang menyebabkan kerugian. Sedangkan untuk perusahaan Permata Karya juga ada nilai minus yaitu min 4. Jadi mereka menghilangkan strategi S3 untuk menghindari atau menghilangkan kerugian. Lalu didapatkan hasilnya seperti ini. Karena S3 menimbulkan kerugian, maka kita coret dan kita hanya mempunyai strategi harga murah S1 dan strategi harga mahal S2. Ini kita tulis 4, 10, 12, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120,
dan 2. Langkah selanjutnya yaitu dengan memberi nilai probabilitas terhadap kemungkinan digunakannya kedua strategi bagi masing-masing perusahaan. Untuk perusahaan Putra Karya, bila kemungkinan keberhasilan penggunaan strategi S1 adalah sebesar P, maka keberhasilan penggunaan strategi S2 adalah sebesar 1 min P. Jadi di sini kita isi P dan di sini 1 min P. Begitu pula dengan perusahaan Permata Karya, bila kemungkinan keberhasilan penggunaan strategi S1 adalah Q, maka keberhasilan penggunaan strategi S2 adalah 1 min Q. Di sini kita tulis Q 1 min Q. Angkanya tetap sama, yaitu 4, 10, 12, dan 2. Selanjutnya langkah terakhir yaitu mencari besaran probabilitas setiap strategi untuk menghitung saddle point yang sama. Untuk perusahaan Putra Karya, bila strategi A direspon B dengan S1, maka kita masukkan 4P ditambah 12 1 min P sama dengan 4P ditambah 12 min 12P. Hasilnya yaitu 12 nya kita keluarkan, lalu 12P kurangi 4P sama dengan 8P. Lalu bila strategi A direspon B dengan S2, maka 10P ditambah 2 1 min P, yaitu 10P ditambah 2 min 2P sama dengan 2 plus 10P dikurangi 2P sama dengan 8P. Bila digabung, hasilnya jawabannya akan seperti 12 dikurangi 8P sama dengan 2 plus 8P. Ini kita pindah ruas menjadi 10 sama dengan 8 tambah 8 16P. Maka P nya sama dengan pindah ruas 10 dibagi 16. P sama dengan 0,625. Apabila P sudah ketemu 0,625, maka 1 kurangi P sama dengan 1 dikurangi 0,625, hasilnya 0,375. Lalu selanjutnya kita masukkan persamaan nilai tersebut pada kedua persamaan. Yang pertama persamaan 1 yaitu 4P ditambah 12 1 min P yang kedua persamaan 2 10P ditambah 2 1 min P.
Lalu kita masukkan angka P-nya 4. P-nya tadi kita sudah ketemu 0,625. Lalu kita masukkan 12. 1 min P sudah kita ketahui 0,375. Hasilnya adalah 7. 10. P-nya sudah kita ketahui 0,625 tambah 2 0,375. Hasilnya sama dengan 7. Nah, di sini keuntungan yang diharapkan adalah sama, yaitu 7, yang berarti memberikan peningkatan 3, mengingat keuntungan perusahaan Putra Karya hanya 4, yaitu di langkah 1. Pada langkah 1, perusahaan Putra Karya nilai paling besar yaitu 4. Selanjutnya, untuk perusahaan Permata Karya, bila strategi B direspon A dengan S1, maka 4Q kita masukkan ditambah 10 1 min Q sama dengan 4Q ditambah 10 min 10 Q sama dengan 10 kurangi 6Q. Lalu jika bila strategi A direspon B dengan S2, maka 12Q ditambah 2 1 min Q sama dengan 12Q ditambah 2 min 2Q. 2 plus 12 tambah 2, 12 dikurangi 2, 10Q. Bila digabung, maka 10 kurangi 6Q sama dengan sama 10 6Q sama dengan 2 plus 10Q. Kita masukkan pindah ruas 8 sama dengan 16Q. Q-nya temu 8 dibagi 16 sama dengan 0,5. Selanjutnya, apabila Q nol koma 5, maka 1 min Q 1 dikurangi 0, terus lalu selanjutnya kita masukkan ke dalam kedua persamaan 1, 4Q ditambah 10 1 min Q. 4Q nya kita masukkan
0,500 tambah 10, kita masukkan 0,500. Persamaan 2, 12Q tambah 21 min Q, 21 min Q, 12 kita masukkan Q nya 0,500 tambah 2, Q nya 0,500, hasilnya 7. Nah, kerugian minimal yang diharapkan sama, yaitu 7. Pada langkah pertama, kerugian minimal adalah 10 pada perusahaan Permata Karya. Dengan ini, perusahaan Permata Karya bisa menurunkan kerugian sebesar 3 karena pada langkah pertama, kerugian minimal pada perusahaan Permata Karya adalah 10. Jadi kesimpulannya, strategi campuran memberikan saddle point 7. Nilai tersebut memberi peningkatan keuntungan bagi perusahaan Putra Karya dan penurunan kerugian perusahaan Permata Karya masing-masing sebesar 3. Demikian penjelasan saya mengenai materi game teori atau teori permainan, pure strategi, dan mix strategi. Bila ada kesalahan kata, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih.